Keajaiban pagi kembali datang manakala Ririn yang mulai tumbuh remaja dilirik keberadaannya oleh seorang pencari bakat. Maka dari sinilah ia melangkah bersama satu impian yang tak pernah diimpikan sebelumnya. Dikala tawaran syuting dan mimpi berakting telah menari-nari di benak Ririn, sang ayah justru berbeda harapan. Ia tak ingin putrinya masuk ke dunia entertainment apapun alasannya. Maka datanglah sang ibu yang menengahi dan mencairkan suasana. Suatu hari ada yang nawarin aku tuh untuk kayaknya emang dari iklan dulu ya. Untuk casting iklan, tapi syutingnya minggu depan. Coba aja deh kayak gitu kan, orangnya kan ini banget pokoknya ngejar deh gitu. Besokan aku datang, ternyata ya udah itu casting langsung besok malamnya dikasih tahu kalau ini besok workshop. Iya benar kayak gitu deh kejadiannya deh. Terus 2 hari kemudian syuting iklan kalau nggak salah udah gitu. Jadi emang prosesnya cepet banget waktu itu, 2 hari 3 hari kemudian syuting iklannya. Emang udah rezeki. Nah itu aja waktu itu awalnya nggak boleh sama bokap. Ya aku bilang udah diterima, aku bilang nah itu pertimbangan. Dia waktu itu awal bilang nanti ganggu jam sekolah kamu nggak ada tuh. Bolos kayak gitu. Alhamdulillah waktu itu aku bekerja sama dengan orang-orang yang semuanya mungkin anak-anaknya kan masih pada sekolah. Jadi orang tua juga maunya di luar dari jam sekolah, dan akhirnya emang semua kegiatan itu dilakuin di luar jam sekolah dan nggak ganggu pelajaran aku di sekolah. Maksudnya nilai tetap kekejar gitu. Pelan namun pasti, Ririn mulai merasakan kenikmatan tersendiri dalam dunia akting. Tiap melihat sorot kamera, Ririn seperti ingin berlama-lama dan merindukan itu semua. Maka setamat SMA dan ketika meretas bangku kuliah, mahasiswi Universitas Paramadina Jakarta itu benar-benar tak bisa melepaskan seni akting dari kesehariannya. Akhirnya pas kuliah boleh, tapi dia angkat tangan, dia nggak ikut-ikutan. Yang penting pokoknya saya mau lihat hasil kamu bagus. Akhirnya kuliah, ya udah aku ngatur sendiri gimana caranya. Karena aku yang mau juga, pada akhirnya aku kayak mulai menikmati nih gitu, enak gitu. Terus bisa jadi pekerjaan juga kan gitu. Akhirnya aku jalanin, aku atur kuliah, aku atur waktu untuk kerja apa segala. Nyokap sih yang bantuin akhirnya. Tapi sampai kontrak-kontrak apa segala tuh nggak pernah bokap tahu. Bokap juga nggak mau tahu. Dia bilang itu kan tanggung jawab kamu yang milih, kamu sendiri yang harus tanggung jawab. Akhirnya dia aku ambil bolpen. Jadi aku sendiri apa yang harus aku benerin di kontrak itu segala, karena buat dia ini yang kamu mau, ini tanggung jawab kamu. Pamor Ririn di dunia akting mulai mencuat namanya ketika ia berlakon di sinetron Ada Apa Dengan Cinta. Disinilah Ririn merasakan menjadi bintang yang sebenarnya. Dewa ya? Syukurlah kalau masih ingat. Mana? Dulu dia Ada Apa Dengan Cinta serial TV itu ada kayak karantinanya apa gitu. Jadi ya mungkin yang dia lihat produksinya sungguh-sungguh, nggak asal-asalan. Dia takut banget kalau anaknya, mungkin dia yang ketakutan pertama dia anaknya berhubungan sama orang-orang yang nantinya berdampaknya baik atau enggak buat dia. Itu kan dia pikirin kan. Yang aku tahu memang dulu dia itu booming-boomingnya saat dia main sinetron yang berperan jadi si Cinta itu gitu. Itu yang aku tahu pertama kali. Di situ memang aku ngeliat dia di cewek mirip banget kayak si karakter aslinya itu, si pemain aslinya. Dari situ memang dia langsung boom gitu kayaknya, langsung naik namanya, main sinetron dan pemeran utama juga, dan sinetronnya rata-rata memang yang dia bintangin tuh panjang gitu episodenya. Jadi memang aku sering ngeliat sinetronnya dia dari dulu gitu, dan aku memang mengenal Ririn Dwi Ariyanti itu memang seorang artis sinetron gitu. Sukses sinetron Ada Apa Dengan Cinta sebenarnya membuat Ririn tersenyum kecut. Karena publik tidak pernah tahu bagaimana pucat pasinya Ririn yang harus berkali-kali mengulang adegan. Acting pernah aku kayak satu scene aja sampai ada yang 20-an kali take. Ririn itu orang yang sangat pekerja keras. Jadi aku sampai kadang-kadang salut banget. Sampai suatu hari dia pernah masuk ke UGD karena dia kecapean, tapi besoknya dia harus syuting. Dia syuting lagi. Itu sih yang aku salut sama dia.
Pelan namun pasti nama Ririn mulai dikenal publik. Bersamaan dengan itu pula ia dihadapkan pada satu titah ayahanda untuk tidak menomorduakan sekolah. Maka dimulailah perjuangan itu, yakni masa-masa di mana segala lelah dan letih berhimpitan bersama tugas belajar di kampus. Pulang syuting langsung berangkat ke kampus, atau aku udah siapin baju buat ke kampus, kadang dari lokasi mesti langsung ke kampus, tidur di parkiran kampus di mobil, itu tanggung jawab aku karena mereka juga istilahnya nggak ada kayak kamu capek udah deh nggak usah kuliah besok, nggak ada tuh kayak gitu. Jadi nggak di-treat yang berlebihan gitu. Terus sama aku anak ya, aku sebagai anak nggak ada treatment yang berubah gitu karena kesibukan yang aku ambil atau karena menjadi dikenal di masyarakat. Karena buat mereka sih itu kayak gitu-gitu sih, ya itu istilahnya tuh embel-embel lah, apa sih itu istilahnya, ya hiasan, itu bonus lah buat kamu, tapi buat kita ya kamu itu ya kamu. Kita tuh dulu di sekolah dibilang senengnya gandengan berduaan. Jadi aku sama dia itu benar-benar, mungkin karena aku benar-benar dari pertama aku sahabatan, aku tuh sayang sama dia. Jadi kalau orang menilainya mungkin dibilangnya berduaan terus, sebenarnya enggak. Tapi karena memang pada saat itu ya memang dia yang aku punya, ya memang kita sahabatan cuma berdua gitu. Jadi ya udah itu sih, sampai sekarang kita suka ketawa sendiri kalau kita ingat dulu zaman SMA kita tuh kemana-mana memang selalu gandengan gitu. Tak sempat apapun yang kamu inginkan. Ririn makin tak terkejar lagi. Aktingnya yang natural dan biasa-biasa saja justru makin melesatkan pamor sang wanita ke tangga sukses. Salah satunya sukses Ririn bersama sinetron Cincin. Stripping sinetron Cincin. Itu stripping pertama aku gitu. Itu lebih dahsyat lagi kan syutingnya. Wah, ternganga-nganga lagi orang tua ngeliatnya kan. Masih kuliah gitu. Dan tapi ternyata Cincin responnya juga positif sekali di masyarakat. Untuk aktingnya sih aku acukan jempol juga lah sama dia ya untuk main sinetron. Kadang-kadang kalau aku lihat main sinetron tuh cewek-ceweknya kadang kalau misal lagi akting nangis suka dilebay-lebayin gitu, suka nangis tuh yang sampai mimik mukanya gimana gitu. Tapi mungkin karena aku ngeliat Ririn juga, dia tuh sangat suka nonton film-film luar. Dia tuh film series, DVD segala macam tuh dia pasti nonton terus gitu. Jadi memang yang aku tahu sih, aku lihat dia mungkin banyak mengambil inspirasi dari situ juga gitu. Jadi di aktingnya pun walaupun di sinetron tapi jatuhnya natural dan kayak nggak dibuat-buat gitu. Aku sih suka aktingnya dia. Retas karir Ririn sejak tahun 2003 silam makin menajam. Tercatat beberapa judul sinetron ia perankan dengan baik. Di antaranya Impian Cinderella, Manusia Bodoh, Maha Cinta, Cahaya, hingga sinetron Terlanjur Cinta. Maka sempurnalah segala keajaiban itu. Mulailah jadi seperti sinetron stripping, jadi udah mulai cap gitu. Jadi kayak udah, oh nih artis sinetron stripping kan, mulai gitu dulu. Tapi akhirnya sekarang trennya udah berubah menjadi stripping semua gitu. Ya udah, itu akhirnya jalanin dan ada Cahaya gitu. Terus itu juga salah satu yang berkesan juga tuh gitu. Soalnya itu juga dulu nomor 1 lama gitu kan. Kayak top 3 lah, lama sekali gitu. Dan hampir setahun juga kayaknya ya. Dari situ sih kayak dari mulai yang aku mulai masuk di sinetron yang tayangnya setiap hari itu ya, stripping itu mereka mulai lihat, oh ini perjuangannya gigih juga ya. SD kelas 6 SMP kelas 1 aku udah tahu dia lah, ada namanya Aldi Bragi di TV. Emang perbedaan umur kita tuh cukup jauh ya, 15 tahun kan.